Oke, sekarang di dalam kitab Minhajul Qasidin ini disampaikan, saya akan menyampaikan dulu ya. Ada 3 jenis hati. Ada 3 jenis hati ya. Yang pertama adalah hati yang marak dengan takwa. Hati yang marak dengan takwa, suci karena latihan, bersih dari noda-noda akhlak ya. Bisikan-bisikan kebaikan dari simpanan alam gaib menyusup ke dalamnya dan diberi petunjuk. Panjang nih, panjang. Yang pendeknya aja, yang gampangnya lah ya. Hati yang marak dengan takwa. Hati yang marak dengan takwa ini adalah hati yang mana pemiliknya ini tidak pernah putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya ini selalu menjaga hatinya di dalam ketakwaan. Ya, karena apa? Karena memang dia memahami bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia yang hatinya yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa, dalam surat Al-Hujurat itu ya. Bahwa orang gak peduli Allah dengan jabatannya apa, tidak peduli dengan berapa banyak hartanya ya. Bahkan ada orang yang tidak punya harta sama sekali, tapi dia dekat dengan Allah, hatinya selalu terhubung dengan Allah, ketakwaannya terjaga di sisi Allah, malah ini yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa. Ada seorang sahabat, saya tidak akan sampaikan kisahnya karena kisahnya panjang ini. Dan dulu sepertinya saya sudah pernah menyampaikan kisahnya. Seorang sahabat namanya Julaibib. Pernah dengar kisah ini? Belum? Lihat di YouTube aja lah ya kalau belum. Soalnya nanti takutnya nggak sampai ya. Jadi Julaibib ini adalah orang yang miskin. Sampai-sampai kalau dia jalan-jalan di penduduk Madinah tuh nggak ada yang ngopenin gitu ya. Dan Rasulullah sempat bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kalian kenal nggak siapa orang ini? Jadi orangnya lagi jalan itu ya. Kemudian para sahabat melihat, semuanya melihat dan mengatakan nggak tahu ya Rasulullah. Nggak tahu ya Rasulullah. Nggak tahu itu berarti kan saking apa itu? Ini orang keliaran padahal, tapi mungkin saking tidak pentingnya di mata manusia sehingga kita nggak ngerasa perlu untuk kenal sama dia. Bisa difahami ya? Ya. Ini orang, masya Allah, Julaibib ini udah mohon maaf sekali ini, udah miskin, ya. Kemudian tampangnya pun, ya begitulah kira-kira digambarkan dalam kisah itu ya, tampangnya kira-kira di bawah standar, kira-kira begitu, ya. Udah gitu, pada saat bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, ya Julaibib, ala tatazawwaj, kamu mau nikah nggak Julaibib? Kamu nggak mau nikah ya? Ini ditanyakan seperti itu. Terus kemudian Julaibib mengatakan, mau ya Rasulullah, mau kok, pengen gitu. Ini sampai 3 kali ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Diulang lagi, di hari berikutnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, idhab ila baiti ansari. Ya, kamu pergi ke satu rumah orang Ansor. Ya. Orang Ansor itu adalah penduduk kota Madinah asli. Saat itu kemudian apa? Bilang sama yang punya rumah, Rasulullah SAW mengutus engkau untuk menikah dengan putrinya. Nah, jadi rumah yang dituju itu ternyata punya seorang anak perempuan, nikahlah. Semangat Julaibib, utusan Rasulullah kan begitu ya. Akhirnya jalan ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu rumah sama bapaknya. Ini ayahnya yang keluar. Pada saat dibuka pintu rumahnya, kaget. Lihat ada orang bentukan kayak Julaibib di depan pintu rumahnya. Menanta, siapa kamu? Anu Julaibib. Oh Julaibib, mau apa? Ada apa? Ya, mau ngapain? Julaibib langsung mengatakan, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia katakan, Zawj ibnataka alayya. Nikahkan anakmu, putrimu dengan diriku. Hah? Kata bapaknya. Enggak salah dengar. Rasulullah kali mengutusmu untuk mengatakan bahwa Rasulullah mau nikahin anakku. Itu kali. Julaibib diam.
Enggak, aku yang disuruh nikah. Aku dipanggil sama Rasulullah, Julaibib sini, mau nikah enggak? Mau. Coba kamu ke sana, ke rumah orang Ansor, ketuk pintu rumahnya, bilang kalau Rasulullah menyuruh untuk menikahi dengan putrinya. Saya, kata Julaibib, yang disuruh nikah. Ah, nggak mungkin, kata bapaknya ini, kata pemilik rumah. Panggil ibunya, panggil istrinya. Dia nggak yakin ngadepin Julaibib nih. Bu, sini. Akhirnya istrinya menghampiri yang namanya bapaknya ini. Iya, ada apa? Ini lihat, siapa ini? Julaibib. Julaibib ngapain? Mau nikah. Sama siapa? Sama putri kita. Astagfirullah. Gak mungkin lah. Masa mau nikah sama putri kita? Subhanallah. Tahu nggak? Ternyata rumah yang dituju itu ya, itu adalah rumah wanita tercantik dari kalangan Ansor pada saat itu. Coba ibu-ibu, kalau misalnya ada orang model Julaibib, ini lagi doa nih, ya Allah dulu nih ya ceritanya. Ya Allah, datangkan jodoh untukku ya Allah. Datang tiba-tiba duduk depan rumah, model kayak Julaibib gini, mau nggak dinikahin? Padahal bukan yang paling cantik di kampungnya, iya kan? Tapi model kayak gini, ntar dulu kan begitu. Nah saat itu kemudian sama, ya manusiawi lah kira-kira begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ribut di luar, lihat ini, putrinya keluar. Saat putrinya keluar, ada apa ayah? Ibu, ada apa? Ini loh, ada pemuda ngakunya diutus oleh Rasulullah SAW. Mau ngapain? Mau menikah sama kamu katanya. Terus dia mengatakan, benar engkau utusan Rasulullah? Benar, aku diutus oleh Rasulullah SAW. Baik, kalau begitu nikahkan aku segera. Allahu Akbar. Dahsyat itu. Nikahkan aku segera. Karena apa? Ini yang nyuruh adalah siapa? Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu. Wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil orang-orang beriman ini siapa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum mastata'tum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Maka dia taat sama Rasulullah SAW. Nikahkan, Masya Allah, ini ketiban pulung banget Julaibib itu. Tiba-tiba dinikahkan di hari pernikahannya di malam pertama. Malam pertama belum ngapa-ngapain ini ya. Ya, di malam pertama tiba-tiba Rasulullah memanggil para sahabat. Apa kata Rasulullah? Kumpul semua, kita berangkat jihad malam ini. Dikumpulkan, jihad, 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 semua wahai pasukan mukmin, kita jihad. Rasulullah perintahkan kita untuk berjihad pada malam hari ini. Julaibib dengar, jihad ini, panggilan jihad. Akhirnya dia bilang sama istrinya, wahai istriku, aku minta izin untuk jihad ya. Rasulullah memanggilku. Hebat. Kita kalau yang laki-laki model punya istri kayak begini, malam pertama suruh jihad mau nggak? Minimal nyusul lah ya. Minimal nyusul. Ini ada jihad depan mata nih. Depan mata jihad dulu. Minimal nyusul. Julaibib enggak. Rasulullah katakan jihad, berangkat. Coba kalau ibu-ibu jadi istrinya model kayak istrinya Julaibib. Pada saat ada suami model begitu. Izin buat jihad, kira-kira ngizinin enggak? Ngizinin Pak. Berangkat gitu. Kalau bisa gak usah pulang. Gitu ya. Nah ini tetapi lihat Masya Allah. Berangkat Julaibib, singkat cerita, saya tidak menceritakan seluruhnya karena durasi. Terbunuhlah Julaibib, wafat di medan perang. Dan pada saat wafat lihat Rasulullah SAW meneteskan air matanya sambil memeluk Julaibib. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Julaibib, wahai Julaibib, aku adalah bagian dari dirimu dan engkau adalah bagian dari diriku. Hebat. Masya Allah. Dan lihat istri yang soleha, yang taat sama Rasulullah. Allah tidak mencederai keimanannya. Karena setaat-taatnya, kalau misalnya harus berhubungan modelnya begitu ya kan. Mau dimerem-meremin kayak gimana kebayang. Betul gak ibu-ibu? Aduh begini lagi, begitu ya. Tapi Allah jaga. Karena apa? Ketaatannya Julaibib wafat. Wafat dalam keadaan syahid.
Istrinya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Nah inilah, maka apa? Yang namanya kemuliaan di sisi Allah itu ketakwaan, tetapi butuh keyakinan. Kita bisa yakin kalau ilmunya ada, ya kan? Sebelum beramal itu ada ilmu, al ilmu qabla amal. Sebelum amal itu ada ilmu dulu. Gak mungkin teman-teman semua hujan-hujanan mau jalan ke sini kalau nggak pengen cari ilmu, begitu ya. Kalau nggak ingin menambah ilmu kita, agar apa? Agar kita bisa sama-sama selamat menjalankan kehidupan dunia dan akhirat nanti. Ini. Nah, maka hati, bentuk hati yang pertama itu adalah bentuk hati yang penuh dengan ketakwaan. Dia lagi ngapain aja pokoknya hubungannya sama Allah. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan ke toilet, bismillahirrahmanirrahim. Masuk toilet, masuk kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal, Masya Allah, hafal semua. Ya, keluar toilet kaki kanan. Baca apa? Gufronaka, Masya Allah. Dipraktekin terus? Insya Allah. Yang jadi masalah kalau kita bolak-balik ke toilet, ya kan? Minumnya banyak, mana keadaan udara begini beser begitu ya. Kadang-kadang bolak-balik. Sama kalau i'tikaf di masjid gitu juga. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Dan itu juga baca doa kan? Setiap keluar masuk. Ini diperlukan hati yang bertakwa, hati yang penuh dengan ketakwaan. Karena kalau hati yang takwa itu senang dia. Ada kesempatan untuk mendapatkan pahala, dia cari kesempatan itu. Dia cari luar biasa, Masya Allah. Ini luar biasa, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah hati yang terlantar. Hatinya ibarat hati yang terlantar. Bukan diterlantarkan oleh pasangannya, bukan ya. Jangan curcol ya. Ini hati yang terlantar. Yang terlantar bagaimana? Sampai salah tuh. Mohon maaf kalau ada yang merasa diterlantarkan. Hati yang terlantar itu diisi nafsu, ditaburi noda, dan dipolesi akhlak yang tercela. Sehingga apa? Kekuasaan setan itu kuat sekali di dalamnya. Sehingga kekuasaan setan kuat di dalamnya. Karena tempat berpijaknya cukup luas. Sedangkan kekuasaan iman menjadi lemah dan hati itu pun dipenuhi dengan asap nafsu. Cahaya pun menjadi hilang. Ia layaknya mata yang di hadapannya penuh dengan asap tebal, tidak bisa melihat, tidak ada gunanya nasihat dan peringatan. Wah, serem banget ini. Dalam kitab Minhajul Qasidin ini, serem banget ini. Ya, jadi ibaratnya karena begini, yang namanya dosa itu pasti akan meninggalkan satu titik noda kan di dalam hati kita. Bentuk hati kita itu nggak besar, ya. Sementara umur kita usia sudah berapa sekarang? Ya, rata-rata berapa? Kalau saya masih 225, 26 lah kira-kira. Ya, sama ya, sama-sama halu gitu. Ya, sekian banyak panjang umur kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita buat. Yang jadi masalah kadang-kadang dosa yang kita buat itu yang kita nggak sangka-sangka kalau itu dosa. Contoh, lihat handphone dosa nggak? Dosa, bahaya banget lihat handphone dosa. Ya, kalau lihat doang mah nggak dosa. Yang dosa itu kalau kemudian lihat handphone, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat TikTok, lihat Reels, terus yang dilihat yang aneh-aneh. Ada nggak yang begitu? Ada, baik, jujur ada. Ya, inilah kita kadang-kadang yang penting nggak syahwat, bukan masalah syahwat. Perintah Allah jelas, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafazna furujahunna. Ini kan jelas. Katakan pada wanita-wanita beriman jaga pandangannya. Set lihat gitu, langsung cek gitu. Atau enggak cepet sek begitu. Ya, karena lihat itu mubah, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Maka biasakan kalau kita ada alat-alat seperti handphone dan lain-lain, pergunakan untuk melihat yang baik-baik. Lihat yang baik-baik. TikTok, saya ada TikTok. Tapi yang dilihat apa? Kajian-kajian di situ. Cuplikan-cuplikan kajian. Akhirnya apa? Akhirnya yang keluar kajian terus. Karena yang biasa kita lihat itu.
Jadi search engine-nya tuh langsung ya, IP-nya langsung itu. Langsung kita diperlihatkan yang seperti itu. Maka dilama-lamain, lihat yang model gitu. Kalau yang udah joget-jogetan apa udah lewatin aja. Nggak ada gunanya buat kita. Nggak ada manfaatnya. Ini perlu kita pahami nih. Ya, karena apa? Dari melihat hati bisa jadi keras. Cek deh. Lama aja ngeliat itu. Lihat, lama-lama hati jadi keras. Ya, apalagi kalau hobinya dengarkan musik di handphone itu. Dengar, dilihat ya. Lama-lama apa? Hati menjadi keras. Akhirnya dengar murotal jadi bosan. Karena nggak bisa ini nyatu bareng nih. Antara apa? Antara Al-Quran dengan musik. Ini dia. Ya. Yang kedua, hati yang terlantar. Kemudian yang ketiga, hati yang mulanya dilintasi hawa nafsu dan mengajaknya kepada keburukan, lalu muncul lintasan iman dan dapat mengajaknya kepada kebaikan. Ini hati manusia pada umumnya seperti ini. Karena apa? Pada saat kita diciptakan oleh Allah, lihat kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati kita, ya, di dalam diri manusia itu ada ilham keburukan dan ada ilham ketakwaan. Ada ilham keburukan dan ada ilham ketakwaan. Maka wajar kalau pada saat kita terdapat suatu hal misalnya itu yang melintas dulu yang buruk dulu. Orang duduk di kantor mau dapat proyek, maka yang terlintas itu untuk cari untung dulu dia. Tapi bisa jadi kemudian karena ketakwaan yang ada di sana, kemudian apa? Ketakwaannya ini perlahan-lahan akan mengikis keinginan buruknya seperti itu. Bisa dipahami ya? Dan ini manusiawi. Oleh karena itu fitnah pertama dari manusia, kita ini adalah untuk menyeimbangkan, bukan menyeimbangkan, mengikis yang namanya apa? Yang namanya ilham keburukan ini dengan ilham ketakwaan yang ada. Nah, setelah kita kikis, baru nanti kita jaga agar hati kita tidak sempat dimasuki oleh penyakit.